sedikit banyaknya relate sama lagu itu. Nggak cuman cerita tentang akunya doang gitu yang ngerasain, betul. tapi juga aku sharing sama teman-temannya juga yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Jadi kayak mereka juga bisa curhat lewat lagu ini gitu. Berarti salah satu karya yang jujur juga dari Charla kah? Iya. Iya, berarti ada pengalaman ya. Enggak, kalau di Mengheningkan Cinta ini Kepancing. kan gini, bentar ya, klarifikasi. Langsung klarifikasi. Udah bilang iya padahal. Enggak, jadi tuh Mengheningkan Cinta ini kan kita kan ya gitu nggak sih, kayak semua orang pernah ngerasain kayak ya udah kayak dikecewain tuh juga. Betul. Aduh. Ya gitulah. Oke. Kalau aku tuh ya, kalau ditanya selalu jawab Teh Ocha karena dari kecil tuh memang nggak Teh Rosa. Iya, Jadi dari betul. kecil emang udah didengerin lagunya Teh Rosa juga. Sampai lagu pertama yang aku hafal tuh juga lagu dari Teh Rosa. Bahkan sebelum aku bisa baca. Jadi udah hafal dari denger doang. Tapi pas audisi juga sempet duet juga sama Rosa ya? Iya, itu gue masih inget lagi. bener-bener kayak mimpi lah gitu. Tanpa sengaja ku buat dia jadi yang paling ku cinta. Ku letakkan seluruhnya, sisa rasa yang ku punya untuk dia. Hanya dia yang punya semua cinta dan kecewa. Apalagi yang ku bisa selain terima dan heningkan cinta. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo bersama program Bincang PW. Kali ini kita bersama narasumber seorang penyanyi muda, cantik, dan juga punya karakter suara yang bagus sekali. Dia ini menjadi sorotan ketika mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2023 kalau nggak salah, season 12. Ya, benar kan? Betul. Oke, mari kita sambut Charla Mas. Hai. Halo Kakak Charla. Hai. Cantik sekali. Terima kasih. Kak Charla sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Lagi sibuk banget kayaknya nih. Hari ini hari Alhamdulillah. Rabu. Pokoknya hari Rabu ya, tanggalnya jangan usah disebutin. Kita nggak tahu ini kapan ini. Tapi yang jelas Kak Charla datang ke sini untuk mempromosikan single barunya dia yang berjudul Mengheningkan Cinta. Betul nggak? Betul. Mengheningkan Cinta ini single keberapa Kak? Single ketiga. Single ketiga setelah Kasar dan satu lagi apa? Rahasia. Kasar dan Rahasia gitu. Jadi kasarnya main rahasiaan. Kok gitu dong. Oh enggak ya? Enggak gitu ya? Oke. Kak Charla, ini Mengheningkan Cinta ini lagu seperti apa Kak Charla? Mengheningkan Cinta ini tuh sebenarnya cukup panjang apabila dijelaskan, karena lagunya tuh bisa dibilang buat ngegalau juga bisa, buat ngebucin juga bisa, karena lagu Mengheningkan Cinta ini bercerita tentang aku tuh udah capek gitu ya, posisinya udah capek sama suatu hubungan lah gitu. Terus udah disakitin, mungkin udah dikecewain, bahkan dikasarin gitu di lagu sebelumnya. Dan lagu ini tuh aku pengen ditutup dengan manis. Jadi lagu ini bercerita tentang aku ketemu seseorang yang di saat aku tuh lagi nggak pengen jatuh cinta lagi, tapi dia datang ngebawa kebahagiaan buat aku. Terus kayak secara nggak sengaja aku bisa jatuh cinta lagi gitu sama orang ini gitu. Dia membawa kebahagiaan sekaligus kekecewaan juga gitu. Dan lagu ini tuh juga kenapa aku bilang bisa dibikin ngebucin juga, karena lagu ini tuh mengajarkan kita semua kalau harus menerima segala hal tentang pasangan kita, karena pasangan kita pasti mempunyai cintanya
sekaligus kecewanya juga karena nggak ada yang sempurna. Jadi di lagu ini diajarkan untuk mengheningkan cinta. Mengheningkan cinta, bukan cipta ya. Kalau mengheningkan cipta itu kayak lagu nasional. Iya, nunduk dong kita. Nunduk aja, nunduk, tidur lama-lama. Tapi menariknya ini Kak Sharla in charge dalam menuliskan liriknya. Iya. Itu sebagian, seperempat atau full? Atau seperti apa? Nah, jadi lagu Mengheningkan Cinta ini sebenarnya waktu itu dari beberapa opsi lagu dari label aku Hits Record, terus aku dengerin dan aku suka sama si Mengheningkan Cinta ini. Udah diciptakan duluan sama Kak Bian Kanelwan dan juga Kak Dimas Wibisana waktu itu. Terus akhirnya A&R aku menawarkan aku untuk workshop bareng sama mereka. Akhirnya ketemu, terus brainstorming bareng. Akhirnya Kak Dimas waktu itu nanyain ke aku, pendapat kamu tentang lagu ini tuh gimana sih Syar, dari sisi sudut pandangnya aku gitu. Terus aku ceritain kalau ya kayak tadi, apa ya, kita tuh belajar untuk ikhlas menerima segala hal, apa ya, segala macamnya lah dari pasangan kita, kayak menerima semua cinta sekaligus kecewanya juga gitu. Dan belajar untuk mengheningkan cinta, aku bilang gitu ke Kak Dimas, dan ternyata Kak Dimas itu mempunyai sudut pandang yang berbeda sama aku. Justru kayak lagu ini tuh galau banget katanya dia, kalau aku nggak salah ingat ya. Terus habis itu akhirnya setelah banyak berbincang lah gitu, aku kayak punya ide buat merubah beberapa liriknya gitu dari si Mengheningkan Cinta ini. Dan akhirnya disatu paduin lah semuanya dan menjadilah banyak sudut pandang gitu, dari banyak apa ya, opini lah. Gitu. Tapi kenapa sampai akhirnya digabungin? Karena ya kalau menurut gua gitu kan, mengheningkan cinta itu kan, mengheningkan berarti kita ya kasarannya apa ya, kayak memendam aja gitu kan, jadi diem aja gitu. Tapi kenapa sampai akhirnya diubah gitu? Mungkin arahnya mau kemana nih Sharla, buat ke pendengar Sharla nih? Bener, jadi lagu Mengheningkan Cinta ini tuh kenapa aku bilang tadi bisa apa ya, tergantung pendengarnya sih. Jadi kayak misalkan mereka mau ngegalau sama lagu ini juga bisa, mau ngebucin juga bisa, mau yang kayak tadi juga bisa. Maksudnya kayak apa ya, ngebucin tuh dalam artian kayak padahal nih orang udah dikecewain tapi dia tetap bertahan karena mungkin apa ya, mungkin ya dia udah menerima segalanya lah tentang pasangannya gitu, karena ya kecuali dikasarin ya gitu, nggak ada orang yang akan menerima mungkin. Tapi kalau aku sendiri tuh, aku tuh selalu belajar untuk kayak aku juga punya kekurangan kok, nggak cuma pasangan aku yang punya kekurangan, jadi kayak saling melengkapi aja dan menerima lah gitu. Makanya lagu ini tuh bisa apa ya, banyak sudut pandang lah gitu. Termasuk dari sudut pandang Sharla juga. Berarti banyak menuliskan pengalaman pribadi di lagu ini kah, atau seperti apa? Sampai akhirnya kayaknya bagus nih buat dikembangin. Berarti kan otomatis kayak memori-memori yang ada gitu dituangin di situ, seperti apa? Kalau aku sih selalu mikirin kayak kalau aku punya karya tuh, aku pengen orang-orang juga sedikit banyaknya relate sama lagu itu. Nggak cuman cerita tentang akunya doang gitu yang ngerasain, tapi juga aku apa ya, sharing sama teman-temannya juga yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, jadi kayak mereka juga bisa curhat lewat lagu ini gitu. Berarti salah satu karya yang jujur juga dari Sharla kah? Iya, berarti ada pengalaman ya. Enggak, kalau di Mengheningkan Cinta ini kepancing kan gini, bentar ya, klarifikasi. Langsung klarifikasi. Udah bilang iya kan, padahal enggak. Jadi tuh Mengheningkan Cinta ini kan kita kan ya gitu nggak sih, kayak semua orang pernah ngerasain kayak ya udah kayak dikecewain tuh juga. Betul. Aduh. Oke. Tapi untuk penggarapannya butuh berapa lama nih Sharla untuk lagu Mengheningkan Cinta ini? Kalau lagu Mengheningkan Cinta ini brainstormingnya ya waktu itu cuma sehari sebenarnya, kayak jadi kita ketemu ngobrol dan segala macamnya, terus ngubah liriknya, akhirnya kita nyari tanggal lagi, schedule lagi buat
kita recording, proses recording dan juga music videonya di hari yang berbeda. Tapi kalau untuk spare waktunya itu kurang lebih 2 bulan apa beberapa bulan gitu, 1 bulan atau apa, karena terjeda dengan beberapa kegiatan. Itu recording 1 hari aja tuh? Atau 1 hari aja. 1 hari aja? Semua 1 hari. Oh, karena banyak pengalaman yang ada di lagu itu ya, Nggak jadinya dapat feel-nya ya. Oh, pinter ya mancingnya ya. Iya. Itu apa ya, kalau biasanya itu kan karya itu harus jujur gitu. Terus Iya. menyampaikan pesan-pesan yang ada di lagu itu kan lewat apa yang dirasakan iya. gitu kan, lewat nyanyiannya gitu. Itu maksudnya karena 1 hari, karena memang gampang mungkin punya banyak cerita yang sama kah, atau sampai akhirnya lancar-lancar aja gitu rekamannya? Itu seperti apa? Kalau aku sendiri sih, kalau misalkan mau nyanyi gitu ya, aku selalu pengen tahu lirik dan makna dari lagunya dulu. Jadi kayak diresapi dulu gitu ya. Diresapi dulu, kayak dihayati dulu, harus paham sama makna lagunya, baru aku bisa menyampaikan gitulah ke audiens yang dengar. Gitu. Mantap memang. Di manajemen diajarin nih soal defense gitu. Soal defensif ya. Iya. Oh, belajar dari pengalaman-pengalaman aja. Manajernya udah senyum-senyum aja. Aduh, pokoknya jangan sampai pribadi yang ke bawah. Iya gitu. Enggak itu. Ini aransemennya seperti apa, Syara? Masih sama kah sama 2 lagu sebelumnya atau seperti apa? Kalau lagu Mengheningkan Cinta ini menurut aku ini dibuat lebih megah dari yang sebelumnya, karena dibuat dengan versi yang orkestra bisa dibilang ya, mini orkestra gitulah. Jadi lagu ini tuh memang aku tuh pengennya orang-orang tuh yang dengerin juga, dan ini sebenarnya dari produser musik aku juga, Kak Dimas dan Kak Bianca juga, terus A&R aku juga, dari mereka itu memang kita pengennya memang musik ini tuh dibuat lebih manis dan pendengar itu jauh lebih pengennya tuh terhanyut banget, yang kayak gini ya, lagunya kayak sangat-sangat mendayu lah gitu. Kalau yang kasar kan mungkin lebih kayak emosi nih, gue gila lah gitu, lebih kayak gitu. Yeah. Tapi maksudnya itu terima-terima aja, Syara. Maksudnya nggak ada usulan kenapa nggak dibuat kayak pakai piano aja gitu kan, untuk maksudnya biar lebih meresapi, atau mungkin supaya ngangkat dari sisi bucinnya, dimasukin sisi-sisi musik elektronik gitu, atau seperti apa, atau gimana? Kalau setiap karya-karya aku sih selalu dilalui dengan brainstorming dan diskusi dulu sama teman-teman tim semuanya. Jadi ya yang sudah dirilis itu berdasarkan dengan dengan persetujuan semuanya lah gitu. Berarti ini salah satu lagu yang mini orkestra cuman ini nih? Iya, baru ini sih. Mahal ya produksinya? Sepertinya iya. Iya. Mahal ya produksinya. Oke. Tapi Syara mungkin ini nggak sih, sebelum akhirnya memutuskan lagu Mengheningkan Cinta yang majuin duluan gitu, punya tabungan lagu kah yang mungkin pas mau rilis single 3 aku punya lagu nih gitu, disodorin gitu ke label? Ada nggak sih, atau seperti apa? Gitu? Kalau lagu yang Mengheningkan Cinta ini memang dikasih beberapa opsi waktu itu, terus aku juga memilih beberapa pilihan lagu waktu itu, dan Mengheningkan Cinta jadi salah satunya. Terus sekarang ya adalah beberapa songbank. Oh, ada tabungan-tabungan ya? Iya. Itu memang ditulis pas masih di berjuang di Indonesian Idol kah, atau memang udah setelah Idol baru coba-coba nulis, atau seperti apa sih? Kalau aku memang karena jujur belum pernah menulis lagu gitu ya, dan masih banyak belajar juga dari teman-teman semuanya yang udah berpengalaman, dari Kak Bianca dan Kak Dimas, terus Kak Trakas juga dan lain-lain. Jadi aku sampai detik ini pun aku masih terus belajar gitu, gimana cara menulis liriknya dan bikin notasi lagunya gitu-gitu. Jadi
setelah Idol sih aku baru memulai penulisan gitu. Ini rilis kapan sih Kak kalau boleh tahu? Kalau yang ini Mengheningkan Maret Cinta. kemarin. Maret kemarin? Udah Kok Maret? Mei, sorry. Mei. Yang Maret mah yang Kan sebelumnya. M ya, M. Iya. Sorry. Iya. Mai, udah berapa hari berarti sudah tayang di platform digital? Sepertinya sudah masuk minggu ke-3 apa kedua gitu. Oh, respon dari penggemar seperti apa? Responnya alhamdulillah teman-teman semuanya suka katanya, terus juga enjoy banget sama lagunya yang ini, terus katanya terhanyut gitu karena lagunya bener-bener kayak yang manis banget lah gitu ya. Terus bisa ya itu ada yang bucin denger lagunya, ada juga yang galau denger lagunya, macam-macam lah, ada yang bucin sama keluarga, pasangannya, mantannya juga ada yang nge-tag aku. Oh, ada gitu. tuh. Oh, berarti gitu. Pengalaman pribadinya Sherla nyampe ya kamu dengarnya ya. Iya. Bisa. Tapi mungkin yang paling secara sering nggak sih kayak baca-baca respon-respon gitu dari fans atau dari warganet gitu ketika mengeluarkan sebuah karya termasuk Mengheningkan Cinta gitu, dan yang paling diingat terus gitu sama Syara sampai sekarang apa sih? Aku tuh barusan banget tadi juga aku tuh kadang suka ngecek juga gitu kayak DM dari teman-teman semuanya, terus kayak komen-komenannya juga gitu, karena kan banyak banget juga yang nyemangatin ya. Jadi itu sih kalau misalkan aku lagi kayak capek, aku ngerasa kayak aku down, aku selalu bacain komen-komen positif dari mereka juga biar aku kayak semangat lagi untuk kayak berjuang lah ibaratnya gitu di industri musik. Dan tadi barusan banget, dan dia tuh selalu komen juga. Ada beberapa sih sebenarnya, aku lupa nama akunnya, cuma mereka itu selalu bilang kayak, Syar semangat terus, karena kemarin kan kebetulan yang Kasar juga baru menembus 1 juta views di YouTube. Jadi kayak komennya bilang semangat terus, pelan-pelan gak apa-apa tapi pasti, katanya gitu, kamu harus semangat terus, gak boleh terlalu terpaku sama komen-komentar yang negatif dan lain-lainnya lah, karena banyak juga yang mencintai aku gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa judulnya Mengheningkan Cinta gitu? Sementara 2 lagu sebelumnya judulnya cuma 1 kata doang, Rahasia, Kasar gitu. Terus ini mungkin apa kayak gitu ya kan? Kenapa Mengheningkan Cinta gitu? Kenapa Mengheningkan Cinta? Karena biar ditanya nggak ada yang karena kenapa nggak judulnya diem udah gitu? Diem gitu ya, hening gitu. Mute. Aduh. Kenapa Mengheningkan Cinta? Karena sesuai dengan liriknya juga, potongan liriknya itu ada mengheningkan cinta dan heningkan cinta sih sebenarnya, cuma kayak biar catchy aja sih, karena kayak kalau sebenarnya kemarin tuh ada beberapa opsi juga buat judul lagu ini, tapi aku tuh kekeh pengen kayak udahlah Mengheningkan Cinta ini aja, kayak biar orang tuh selalu kayak ada Mengheningkan Cinta tapi juga ada Mengheningkan Cinta gitu versinya Syarla. Jadi kalau di searching gitu mau Mengheningkan Cinta, yang keluar Mengheningkan Cinta nah gitu ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan orang upacara salah play ya. gitu kan, salah play lah lagunya Syarla ini, malah joget-joget dah. malah merenung galau gitu. Iya boleh gitu. Tapi selain yang tadi gitu yang udah disampaikan, apa sih yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan sama Syarla nih lewat lagu Mengheningkan Cinta ini nih? Lagu Mengheningkan Cinta ini tuh aku tuh pengennya teman-teman semua, audiens semuanya yang dengerin belajar untuk menerima kekurangan dari pasangan kalian, gak cuma kelebihannya aja, karena ya gak ada ya manusia yang sempurna, kita sendiri pun gak sempurna gitu, kekurangan kita pun nanti pasangan kita mungkin akan belajar untuk menerimanya juga, jadi kita juga harus saling menerima lah satu sama lain. Jadi belajarlah untuk merenungkan dan menerima segala cinta dan kecewanya, dan marilah mengheningkan cinta. Berarti kalau kita dikasarin hening aja udah. Enggak juga sih ya, kalau itu kan jatuhnya bukan apa ya, bukan. Gak usah dijawab, nah gue kayak ngobrol sama psikolog nih nanti. Bener juga. Ya aduh, Syarla gimana nih 1 tahun selepas Idol menjadi sorotan,
punya banyak penggemar, dikenal banyak orang, Iya. seperti apa Sharla? Rasanya gimana ya? Campur aduk sih sebenarnya. Ada bahagianya, ada harunya juga. Terus ada apa ya, sedih-sedihnya juga. Karena kayak, dimulai dari sedihnya dulu nih ceritanya. Kalau sedihnya kan karena kayak, apa ya, mungkin nggak bisa setiap hari banget interaksi sama audiens-audiens. Karena juga sekarang kan off air aku masih bisa dibilang terbatas ya. Terus juga Nggak terbatas. gimana? Emang belum datang. Emang belum datang aja sih, benar. Itu nampol ya. Iya, emang belum pada datang aja. Terus apa ya? Kalau bahagianya sih karena aku bahagia banyak yang menerima aku, support aku juga gitu, dan aku sekaligus terharu juga karena banyak dari teman-teman semuanya tuh apa ya, di balik banyaknya komentar-komentar yang mungkin belum senang sama karya-karya aku, tapi mereka tuh justru sebaliknya gitu, kayak menyemangati aku. Dan Gimana nyemplung di industri musik ini setelah jadi Borneo Angels? Kayak supporter Nyemplung bola. banget ya bahasanya. Kayak supporter bola. nih. Borneo FC Angel. nih. Kan putra daerah, putri daerah Borneo, Kalimantan. betul. Gimana? Menyicipi industri musik setelah berjuang selama beberapa bulannya di Indonesian Iya. Idol. Wow, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat hektik juga ya, karena kan di industri musik apalagi sekarang udah banyak media-media juga, terus juga udah ada digital juga, jadi semakin banyaknya musisi, semakin banyaknya penyanyi tuh kita harus semakin produktif. Terus juga kayak apa ya, harus selalu memutar otak gimana caranya kita bisa bersaing satu sama lain. Bukan bersaing ya, apa ya, ya bersaing sih ya, nggak ada kata lain. Kasarnya bersaing. Kasarnya bersaing Iya, gitu. betul. Jadi harus bisa menampilkan dan menunjukkan sisi karakter kita masing-masing lah. Kapok nggak? Kapok, gue udah nanya kapok aja. Kapok nggak? Tanyain Nyai dulu. Gimana deh? Kan kalau ditanya yang enak-enak sama yang lain-lain di sini, kapok nggak nih? Kapok nggak nih? Setelah nyobain nih, kapok nggak? Nyemplung. Iya. Nyemplung. Udah nyemplung nyobain. Tapi enggak lah, Aduh, kapok karena nih gue. enggak lah, enggak kapok karena kan apa ya? Justru aku tuh memang apa ya, impian aku kan dari kecil juga pengen jadi penyanyi dan dikenal sama orang juga, berkarya dengan orang-orang banyak yang tahu gitu. Tapi memang waktu itu mimpinya Sharla itu pas beranjak remaja ya. Kalau kecil kan masih banyak tuh cita-citanya. Beranjak remaja memang pengen jadi penyanyi kah? Sebenarnya iya sih. Sebenarnya dulu tuh aku tuh cita-citanya pengen jadi pramugari. Nah. Nggak dibolehin papa. Akhirnya ya udah, kayak karena almarhum mama aku juga penyanyi dulunya. Oh. Jadi aku tuh kayak selalu dengerin musik gitu kan, pagi-pagi udah mamaku udah nyanyi di toilet lah, di mana lah gitu, kayak sambil nyuci piring, sambil masak tuh nyanyi gitu. Jadi aku kayak apa ya, mungkin apa anak kecil kayak, jadi kayak rasa penasarannya tinggi banget. Akhirnya sampai sekarang ya terbiasa kayak karaokean di rumah gitu-gitu, dengerin musik gitu. Oke, tapi Sharla banyak mungkin yang nggak tahu kehidupan Sharla gitu sebelum di Idol. Kalau dulu kan di Idol Mas Anang tuh, wah ini cocok ini. Karakternya dia begitu kan. Iya. Nah, sebelum dikenal, maksudnya setelah maksudnya masuk audisi di TV gitu kan. Tapi kan banyak yang nggak tahu nih kehidupan Charles tuh seperti apa sih ketika di Borneo, di kampungnya, di Kalimantan. Seperti apa sih kehidupannya Charles waktu itu tuh? Kalau di Kalimantan sih sehari-harinya aku ya penyanyi reguler, Seriusan? penyanyi wedding. Iya, aku dari SMP udah reguleran. Masa? Di Udah mana? belajar. Di kafe. Beneran? Di kafe. Emang bisa ya di kafenya anak SMP nyanyi gitu? Bisa Gua dong. masalahnya banyak banget nih gue wawancara penyanyi-penyanyi reguleran di kafe. Masih SMP, gue juga bingung. Kalau Perasaan di kafe kan kafenya ya mungkin kalau di Jakarta kafe-kafenya udah ada yang 18 gitu-gitu ya. Kalau di sana mah kafenya ya Lapo udah gitu, santai modelan kayak ya. Lapo. Lapo tuh apa? Apa itu Lapo? Aduh, nggak jadi. Apa itu Lapo? Gue juga takut salah mengartikannya, salah menjelaskannya gitu. Oke, berarti dari SMP udah nyanyi di Iya, kafe-kafe? ada kafe-kafe, Oh. resto gitu-gitu. Terus pernah di hotel juga kalau nggak salah gitu-gitu. Oke. Di apa sih namanya kalau hotel?
lobby gitu-gitu. Ya, di launch-nya ya, di launch di ya. launch-nya gitu-gitu. Oh, ya itu Iya. berarti dari panggung-panggung juga di daerah-daerah juga pernah juga. Aku juga sering ikut festival gitu-gitu, Oke. terus lomba. Aku tuh sebenarnya nggak lomba nyanyi, lomba fashion show juga gitu. Terus apalagi lomba aku nari juga Oh, pernah, anaknya percaya dance diri gitu-gitu. banget ya. Anaknya emang suka explore, emang Oke. bener-bener apa ya? Heeh. Ya gitulah. Oke. Terus perjuangannya sampai waktu pas masih di Borneo untuk itu susah atau suka dukanya seperti apa sih? Iya. Wah, kalau Borneo tuh apa ya? Kalau sebenarnya mungkin banyak banget ya penyanyi-penyanyi di sana, kayak teman-teman aku tuh banyak juga yang suka nyanyi-nyanyi, tapi mungkin banyak juga yang kayak udah insecure duluan, dan aku salah satunya gitu. Karena kan berjuang di apa ya, di kompetisi besar kayak gini tuh sangat-sangat nggak mudah ya. Kayak perlu audisi dulu, dan audisinya tuh banyak banget tahapnya waktu itu. Jadi kayak aku harus memperdalam skill dulu, harus memperbanyak jam terbang juga gitu-gitu, barulah aku ikut Indonesian Idol kemarin gitu. Waktu itu memang atas kesadaran diri untuk ikut idol tuh, atau memang didaftarin atau seperti itu? Oh, kalau aku memang dari kecil disupport banget sama orang tua juga. Akhirnya waktu itu tuh kalau nggak salah papa aku yang ngasih tahu, ini ada idol lagi nih tahun ini gitu. Sebenarnya aku mau ikut idol itu dari special season kalau nggak salah, yang edisinya Karimar. Oke. Yang itu cuma waktu itu tuh aku belum Yang lulus sebelum ini sekolah ya? Yang SMA. sebelum- yang Iya, sebelum ini ya? sebelum ini. Apa yang Kak Titi Lili ya? Kalau nggak salah, Kaliodra. Zamannya itu sih kalau nggak salah, Oh aku iya, itu kalau juga. yang Liodra kan urutannya Yang Liodra, 10 Rimar ya, baru season ini kan. 10 ya Iya. benar. Kalau nggak salah dari season 10 aku udah mau ikut, cuma waktu itu masih SMA. Aku mikirnya kayak udahlah selesaiin dulu pendidikan baru aku lanjut buat ikut idol biar fokus gitu. Karena biar kayak apa ya? Biar latihannya juga enak gitu-gitu. Jadi barulah di season 12 ini aku ikut yang benar-benar ikut banget gitu. Tapi sebelum lanjut, tadi bilang mama penyanyi, memang Iya. maksudnya cuma nyanyi di rumah atau memang penyanyi panggung-panggung juga? Kalau mamaku tuh dulu juga pernah jadi wedding singer, terus juga dulu penyanyi tradisional di Kalimantan Timur. Oh gitu, jangan-jangan bilang ke Iyo sana, tolong ini anak gue mau nyanyi nih, tolongin anak gue nyanyi. Iya. Oke, Gitu. lanjut, terus habis itu masuk idol ya, lolos jadi 20 peserta. Waktu itu berapa peserta yang ke saring awal? Di audisi tahap pertamanya kah? Yang kan audisi maksudnya setelah ketemu juri artis. Oh, juri artis ya? Iya, itu Kalau yang juri berapa artis, setelahnya ya? Berapa ke saring itu? itu kalau nggak salah dari berapa ratus apa seribuan gitu ya, aku lupa deh. Jadi kesaring 211-an apa 200 berapa gitu, 200 sekian lah. Terus barulah disaring lagi gitu ke tahap-tahap berikutnya. Itu yang 200 itu yang pas audisi di Jakartanya. Sampai akhirnya bertahan di 5 besar ya? Itu seperti apa perjuangan itu? Waduh. Wah, jungkir balik lah itu pokoknya ya, kayang semuanya lah. Sikap lilin. Gimana? Itu tuh gimana ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, dengan banyaknya pengalaman yang udah aku jalanin gitu, terus juga banyaknya pelajaran juga dari teman-teman semuanya, dari senior-senior aku yang udah pernah ketemu sama aku, terus juga audisi yang dari tahap ke tahap, benar-benar banyak banget tahapnya, nggak mudah banget untuk bisa sampai ke Jakarta juga, yang awalnya aku mikir kayaknya aku cuma lulus sampai di Jakarta doang deh, di juri artisnya aja gitu. Tahu-taunya malah lolos lagi gitu ke tahap selanjutnya. Terus juga mikirnya gitu lagi, kayak paling cuma eliminasi, paling cuma sampai sini, berikutnya lagi lolos lagi, paling cuma sini, ntar nggak ulang optimis lagi. Ya? Iya, jadi kayak optimisnya aku ya? tuh semangat, tapi kayak nggak berharap lebih juga gitu, kayak ya udahlah, yang penting aku dapat pengalaman kalau aku tuh pernah ikut audisi besar seperti ya Indonesian Idol ini gitu. Tapi ya dengan itu ya mungkin kayak ambisi yang nggak terlalu besar itu mungkin yang bisa bikin aku tuh ikhlas ngejalaninnya juga. Terus juga kayak
ya udah sama temen tuh bukan dianggap saingan tapi sebagai apa ya, rekan untuk kita saling sharing gitu. Tapi ketika sampai ada di titik ini kayak sempat ada rasa capek nggak sih, karena mungkin kayak anggap teman-teman seperjuangan itu 12 besar lah di Idol gitu, kayak saingan Sharla sendiri gitu di industri ini. Iya. Kalau kita sih di season ini tuh aku dan teman-teman tuh ya kita sepakat lah buat untuk nggak mikirin kalau kita tuh bersaing. Jadi kenapa juga Itu trik aja. enggak serius ini beneran ini mah. Itu trik aja itu. Jadi kita tuh gini. Jadi ini aku spill ya sedikit Iya, ya, oke, sedikit cerita oke. di balik karantina Idol 12 ini Oke. tuh kita tuh bahkan karantina itu tuh bener-bener yang gimana ya, latihannya tuh ya latihan bareng. Jadi kayak misalkan Ya masa latihannya sendiri-sendiri Kak Sharla? ada yang gitu. seperti itu. Jadi kebanyakan tuh rata-rata aku Anaknya dengarnya tuh introvert banget tuh ya sendiri tuh jadi ya. kayak bener-bener kompetitif Oh, gitu. gitu. Jadi di season aku tuh Coba siapa sebutin? enggak dong. Jadi kru-krunya bilang tuh kalau Iya, iya. di season Oke, kita oke. itu bener-bener kayak kalian tuh kayak bener-bener kekeluargaan banget gitu. Jadi apa ya, saling sharing, terus kayak nggak ada rasa-rasa kayak lu saingan gua gitu, nggak ada sih. Jadi kita sama-sama bertukar pikiran, kayak ngasih saran juga, kayaknya kamu nyanyinya lebih bagus gini gitu. Tapi waktu itu Sharla ketika mimpi untuk jadi penyanyi gitu, inspirasinya siapa sih? Maksudnya penyanyi Indonesia siapa gitu mungkin yang gue pengen nih karir gue seperti dia gitu. Mungkin ketika sudah ada di Idol gitu atau setelah Idol gitu, itu siapa sih kalau boleh tahu? Kalau aku tuh ya, kalau ditanya selalu jawab Teh Ocha, karena dari kecil tuh memang Rosa. nggak Teh Rosa. Iya, Jadi dari betul, kecil betul. emang udah didengerin lagunya Teh Rosa juga. Sampai lagu pertama yang aku hafal tuh juga lagu dari Teh Rosa. Bahkan sebelum aku bisa baca. Jadi udah hafal dari denger doang. Tapi pas audisi juga sempet duet juga sama Rosa ya? Iya, itu Gue masih inget lagi. bener-bener kayak mimpi lah gitu. Oke, gimana? Aduh, duet sama Rosa juga itu juga mengandung bawang juga tuh, meneteskan air mata. Iya. Itu kenapa itu bisa terjadi tuh? Kalau itu, kalau yang meneteskan air mata itu kalau nggak salah lagu yang Hijrah Cinta. Oke. Jadi itu lagunya Teh Rosa juga, yang dimana aku tuh sering banget dulu nyanyiin sama almarhumah ibu aku. Oke. Jadi apa ya? Jadi momen itu tuh yang keinget saat aku tuh nyanyiin lagunya Teh Rosa itu, dan aku bisa duet langsung sama penyanyi aslinya tuh, aku langsung kayak apa ya, nggak ngebayangin aja gitu gimana respon senangnya mama iya, ya. mama kalau dia bisa nonton lah gitu secara langsung. Oke, tapi tapi kalau nggak salah ya, gue juga sempat baca beritanya nih, sempat bikin master limbat ketawa ya kalau nggak salah ya. Nangis. Nangis. Nah itu gimana itu ceritanya? Kalau itu Seneng nih ngomong sama Sharla, dipancing dikit, set langsung. Iya dong. Responnya bagus. saya memang harus satu-satu di Iya, sini ya. iya. Pokoknya Aduh, harus cepet-cepet si satu-satu ngebersihin. nangis waktu itu Mas Oke, Limbat. nangis gimana? Mr. Limbat gimana tuh bisa Karena nangis? itu mendengar cerita aku juga yang bareng Teh Ocha. Oh, Apa ya, aku nyanyiin lagunya Teh Ocha, terus aku nyeritain kalau aku tuh sering nyanyi ini bareng almarhumah mama aku. Akhirnya dia kayak terharu gitu ngedengerin cerita aku, dan mungkin ngelihat perjuangan aku juga di Indonesian Idol bareng teman-teman lainnya gitu. katanya Limbat si Aul, gue keduluan sama Sharla nih, gue padahal yang ngefans sama Rosa gitu. Oh gitu ya? Iya. Tapi iya, gua, iya, tapi bisa gua jadi kalau- sih. Kalau nyanyi ntar suara gue ketahuan gitu kan jadinya. Tapi Sharla kedepannya mungkin masih ada mimpi apa lagi sih yang mau diwujudin sama Sharla gitu? Kalau mimpi sih, aku pengen Nikah muda? Oh belum. aduh, jodohnya masih seperti ya udah itulah. Terus Apa gimana? jodoh di tangan Tuhan, maksudnya gitu. Iya, Belum ada yang tahu. oke. Dilanjutin loh, padahal bercanda doang loh. Oke. Soalnya ntar nyapunya susah, ya. Jadi kudu diklarifikasi dulu nih Bapak. Oke, lanjut. Jadi mimpi yang aku pengen capai sih pastinya selalu membahagiakan dan membanggakan keluarga ya pastinya. Terus juga aku pengen
apa ya, em, pengen menggantikan posisi orang tua aku yang mungkin menafkahi aku, tapi di saat aku sudah bisa mencari uang sendiri ya aku menggantikan posisinya mereka, dan akulah yang harus menafkahi mereka gitu. Aku pengennya seperti itu. Sekarang sudah berlangsung, sudah berjalan. Insya Allah. Insya Allah sudah. Insya Allah Kalau sudah. kurang maaf ya Pak. Gitu. Kalau kurang maaf ya Pak. Berarti setelah Idol berarti udah stay di Jakarta terus tuh ya? Udah jarang pulang ke Borneo? Iya sih, jadi kalau misalkan off air gitu-gitu di sana sekalian extend. Oh, Karena kalau nggak juga- off air di sana nggak pulang berarti? Nggak pulang gitu. Serius? Udah berapa Karena lama nggak ada pulang? karena kan kegiatannya di sini di Jakarta, jadi jarang pulang. Oh, udah berapa lama nggak pulang? Baru pulang sih kemarin karena ada off air juga. Kebetulan di Oke. Kalimantan. Baru mau dipanggilin papanya. Oh gitu. Mana? Ma? Iya, 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 iya. Tapi ini Terus munculnya di screen sini lagi. cara, tapi ini setelah maksudnya sampai ke 5 besar gitu, respon dari keluarga seperti apa sih? Sebenarnya sampai ada di titik ini nih sekarang nih. Respon dari ayah, dari keluarga besar gimana? Pastinya bangga ya. Dari yang terlihat bangga gitu. Soalnya saya jadi trust issue sama bangnya nih. Iya. Aduh, sampai dibikin minder loh. Jadi pastinya mereka bilang mereka bangga gitu sama aku. Terus juga apa ya, nggak nyangka juga sih, dan aku sendiri pun nggak nyangka gitu bisa sampai di titik itu, dan bisa dibilang juga membawa nama Kalimantan Timur gitu, karena mungkin jarang juga yang dari Kalimantan Timur menunjukkan apa ya, sisi apa ya, Sisi sisi yang apa? bisa dibanggakan lah gitu ya Oke. dari kita gitu, selain mungkin dari sisi sport gitu-gitu. Apa ya, banyak teman-teman aku tuh yang insecure, jadi aku pengen tuh dari akulah mereka bisa semangat untuk menunjukkan bakatnya mereka. Tapi sejauh ini respon dari masyarakat yang ada di rumah ya, sekitaran rumah, atau mungkin dari warga Borneo seperti apa ngelihat Syarla pas Syarla pulang ke rumah gitu? Seneng sih ya, karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin dari Kalimantan Timur jarang yang mau menunjukkan bakat-bakatnya mereka gitu, bakat-bakat terpendam lah gitu ya. Jadi merekanya pun kayak, wah putri daerah nih gitu, kita harus support, kita harus apa ya, harus terus mendukung lah gitu. Tapi sejauh ini pas ketika pulang gitu, kayak apa sih, kayak lagi misalkan jalan kemana gitu sama keluarga gitu, kayak respon dari masyarakat sana seperti apa? Wah luar biasa sih, maksudnya kayak aku jalan kemana ya, jalan yang deket-deket sekitaran rumah tuh orang-orang tuh sekarang udah banyak yang notice gitu, banyak yang menyapa kayak halo Syarla gitu, hai Syarla, di jalan di mall dan segala macamnya, kayak orang tahu gitu sama aku, dan aku tuh kayak ih kok bisa ya, maksudnya kayak nggak nyangka aja gitu bisa sampai di titik ini. Sempet dapat respon yang berlebihan nggak sih dari penggemar gitu, secara langsung atau mungkin di DM gitu? Iya ada banget sih. Jadi kayak mereka tuh kalau misalkan kayak aku lagi promo kayak gini atau mungkin keluar kota gitu, mereka tuh sampai apa ya, bela-belain. Kayak kemarin contohnya kayak di Yogyakarta kemarin ada yang dari Purwokerto, Purworejo gitu-gitu datang naik kereta. Deket Purworejo ke Jogja deket. Oh salah, berarti Purwokerto ya, yang lumayan itu ya. Iya, Purwokerto lumayan. Itu kayak bela-belain naik kereta gitu ya, kayak apa ya, demi menyemangati aku secara langsung. Terus juga kayak happy banget ketemu juga dan segala macamnya gitu. Aku jadi kayak kebawa apa ya, terharu dan bahagianya gitu. Tapi ada sempat dapat kayak teror dari penggemar rahasia nggak sih? Pernah nggak sih dapat kayak gitu? Ada ya? sih, ada banget. Oke, banyak. Beberapa lah. Dan itu lumayan memusingkan ya. Waduh, apa tuh yang dibikin pusing? Apa sampai akhirnya Syarla pusing tuh seperti apa? Enggak ada lah ya, pokoknya kayak urusan pribadi yang nggak perlu diurusin sama mereka tuh, itu yang bikin aku dan teman-temanku sih sebenarnya Risih ya? Iya risih, jadi kayak sampai bawa orang tua gitu. Jadi kayak ya ngapain sih ngurusin pribadi orang, dia sendiri juga belum tentu mengurusi pribadinya sendiri. Tapi sempat kamu balesin nggak sih?
beberapa ada sih yang aku tanggepin kayak kadang aku ajakin bercanda gitu kayak kenapa sih gitu, kenapa nggak ngurusin diri sendiri dulu. Dibalas, makasih ya Syara, aku cuma mau di notice doang. Iya, nggak apa-apa sih, ayo ketemu gitu di kafe, aku malah seneng. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang kayak udahlah ngapain gitu ditanggepin. Oke, Syara, terakhir mungkin setelah sampai ada di titik ini, apa yang bisa bikin Syara bangga gitu? Mungkin melihat keluarga, orang tua senang dengan perjalanan karir kamu, atau mungkin mendapatkan banyak respon gitu dari penggemar Syarla. Namanya apa penggemar Syarla? Syarlov Luf kan? Iya. Luf bukan Love. Syarlov. Oh, Syarlov. Oke. Melihat penggemar Syarlov atau Syarlov ini memberikan respon yang baik kepada Syarla gitu, baik itu off air, on air, ataupun karya-karyanya, atau seperti apa sih? Sedikit banyaknya tuh banyak yang selalu konsisten gitu menyemangati aku. Jadi banyak juga wajah-wajah yang aku hafal gitu. Oh, ngapalin orang ya? Karena kan aku juga perlu mengapresiasi mereka gitu. Dari situ tuh energi positif dari mereka tuh bener-bener ketransfer ke aku dan bikin aku tuh jadi semangat gitu buat performnya, buat menjalani kegiatan-kegiatan aku sehari-harinya, karena ya aku berjuang tuh buat keluarga sekaligus juga buat mereka gitu yang udah mendukung aku selama ini, mungkin udah mendoakan aku juga selama ini gitu, dan aku sangat-sangat bersyukur dan beruntung mempunyai mereka gitu. Oke, Syarla, itu dia cerita di balik perjuangan Syarla sampai akhirnya bisa di 5 besar dan sekarang ya. Syarla, boleh nggak sih kita minta Syarla nyanyiin lagu dari Mengheningkan Cinta gitu? Mungkin buat pendengarnya Warta Kota Live atau Warta Kota Production ini nggak maksudnya belum dengerin gitu. Nyanyiin sedikit aja boleh nggak sih? Sawer dulu. Aduh, adanya 20 ribuan lagi nih. Nggak apa-apa, ngopi ya gitu Mas. Aduh. Oke. Lanjut, Syarla. 1, 2, 3. Tanpa sengaja ku buat dia jadi yang paling ku cinta. Ku letakkan seluruhnya, sisa rasa yang ku punya untuk dia. Hanya dia yang punya semua cinta dan kecewa. Apalagi yang ku bisa selain terima dan heningkan cinta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai dong. Iya, selesai. Aduh, suaranya enak banget kalau buat teleponan malam-malam sebelum tidur tuh. Dia nyanyi langsung pules. Oke, Syarla, terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Lancar terus karirnya di industri musik. Pokoknya ditunggu karya-karya berikutnya. Mungkin saja lagu ini bisa disukai banyak orang juga, bisa membuat Syarla off air-nya banyak. Amin. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Amin. Dan terima kasih buat Sobat Wikas sudah menyaksikan, menonton perbincangan saya dan Syarla. Semoga dari obrolan kita memberikan dampak positif yang mungkin bisa menyemangati hidup kalian untuk terus berjuang menggapai cita-cita ya, Syarla ya. Syarla jauh-jauh dari Borneo akhirnya bisa berjuang di sebuah kota yang dulu ibu kota ya, sekarang udah nggak jadi lagi di Jakarta, dan sukses terus untuk Syarla di kemudian hari, bisa karirnya bisa mencapai sosok penyanyi yang dia inspirasikan, yaitu Rosa. Semoga Rosa juga menonton perbincangan ini, dan sampai jumpa di bintang tamu lainnya bersama saya Arif Jawalyo. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.